Shalom sahabat LITV, berjumpa lagi bersama kami dalam program Sharing Iman Kristen. Seperti biasa, di dalam program ini saya selalu ditemani oleh rekan-rekan saya yang luar biasa. Saya sapa dengan penuh kasih. Shalom, Pastor Hendra. Shalom, Pastor Ferdi. Haleluya. Puji Tuhan. Di mana kabar hari ini? Puji Tuhan, kabar baik dan selalu bersemangat di dalam Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa. Shalom, Pastor Simon. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Gimana kabar hari ini, Pastor Simon? Ya, di Toraja kabarnya baik-baik. Amin, puji Tuhan, luar biasa. Ya, sekalipun di Toraja ada berita yang menghebohkan bahwa di area ini bunuh diri itu lagi marak. Kemarin itu pasangan SMP SMA sepakat untuk bunuh diri karena mau kawin tapi belum waktunya. Jadi orang tua tidak kasih izin, akhirnya seperti itu ambil keputusan bikin surat wasiat sama orang tua. Bahkan anehnya dia berkata bahwa dikuburkan bersama-sama. Sehidup semati. Sehidup semati, walaupun belum diberkati. Baik, baik. Shalom, Pastor Stephen. Shalom. Gimana kabar hari ini? Tetap semangat. Puji Tuhan. Shalom, Pastor Henry. Shalom. Apa kabar hari ini? Ya, Tuhan luar biasa. Baik, puji Tuhan. Hari ini kita akan membahas tentang ramalan. Ya, seperti biasa mengakhiri satu periode atau mengawali periode atau mengawali satu sesi selalu diawali dengan prediksi atau ramalan. Nah, beberapa hari yang lalu kita dihebohkan dengan ramalan-ramalan oleh seseorang yang sepertinya ramalan tersebut itu terjadi. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hal itu, dan puji Tuhan saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang luar biasa, dan saya yakin pembahasan malam hari ini akan menarik dan akan membawa kita untuk mengerti apa itu ramalan, apakah sesuai dengan firman Tuhan, apakah ramalan itu bisa mengikat, dan jika sudah terikat, apakah masih bisa keluar dari ikatan tersebut. Nah, kita akan mulai dialog kita malam hari ini. Apa itu ramalan? Kira-kira definisi dari ramalan itu apa? Ya, haleluya, puji Tuhan. Kalau saya melihat, ya saya mendefinisikan ya secara umum atau secara yang saya ketahui, bahkan saya percaya juga kita ketahui bersama. Kalau saya melihat bahwa ramalan itu adalah usaha yang dilakukan atau hal-hal yang dilakukan oleh seseorang ya, pribadi atau juga kelompok ya, yang ingin mencari tahu ya masa yang akan datang atau masa yang ada di depan. Ya, mereka boleh memberikan satu pandangan ya atau apa yang mereka ketahui tentang hal yang ada di depan atau hal yang masa depan ya. Nah, itu biasanya itu ada sangkut pautnya ya. Kalau saya lihat juga di dalam beberapa orang yang mendefinisikan tentang ramalan itu berkaitan erat dengan okultisme. Ya, berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan yang ingin mencari tahu hal-hal yang ada ya di depan sana ya. Peristiwa apa yang terjadi, baik itu tentang alam atau juga tentang ya pribadi dan juga setiap usaha-usaha ya ingin mencari tahu ya. Bahkan ramalan tersebut ya mereka lakukan ya, kalau kita melihat sampai ada yang mengatakan wah benar-benar terjadi ya. Itu dari saya tentang definisi ramalan. Ya. Oke, bagi saya kutip pandangan salah satu profesor
Christian. Dia berkata begini, bahwa ramalan berasal dari kata ramal yang artinya suatu ilmu yang menafsir atau menilik atau melihat atau memprediksi nasib seseorang atau apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Itu pandangan dari salah satu profesor yang saya boleh kutip di malam hari ini. Jadi beliau berkata bahwa ramalan itu merupakan suatu cara untuk memperoleh informasi dari seseorang tentang apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Jadi dia ramal tentang nasib seseorang, apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Misalnya saya, Simon, sekian tahun ke depan, kamu akan seperti ini. Tapi yang namanya ramalan itu adalah sesuatu yang tidak pasti. Adalah menduga-duga. Dan sebetulnya ramalan itu ada kaitannya dengan okultisme. Ya, ada kaitannya dengan okultisme. Dan itu pekerjaannya adalah kuasa kegelapan. Jadi bagi saya bahwa ramalan itu adalah usaha untuk memperoleh sesuatu yang belum pasti. Contohnya seseorang bahwa kamu akan seperti ini, kamu akan seperti itu. Jadi itu sesuatu yang tidak pasti. Itu bagi saya. Ya, apa yang sudah dipaparkan oleh teman-teman saya ini, semua itu pada benar adanya ya. Jadi pada dasarnya itu semua adalah bentuk usaha manusia. Ya. Dalam rangka mencari tahu atau ingin memperoleh pengetahuan atas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab atau situasi-situasi yang mungkin terjadi nanti. Jadi usaha manusia mencari tahu apa yang akan terjadi. Gitu. Mencari tahu tentang pertanyaan-pertanyaan orang yang akan terjadi atau setelah situasi atau keadaan seseorang. Jadi sesuatu yang belum diketahui, ingin diketahui. Nah, keinginan tahuan ini yang membuat orang akhirnya mencari tahu. Hanya ketika kita bicara ramalan, saya secara pribadi ingin memastikan bahwa ketika usaha manusia ini dijalankan, itu sangat terbukti dilakukan dengan cara-cara okultisme. Jadi semua usaha manusia yang mau mencari tahu sesuatu yang belum terjadi ya, dan ingin sekali menyampaikan itu, semua itu rata-rata ya dari hasil yang saya temukan adalah itu dijalani dengan cara-cara okultisme. Iya, kalau bicara masalah ramalan atau definisi masalah ramalan itu sebenarnya adalah orang ingin tahu tentang kehidupannya di masa yang akan datang seperti apa. Jadi biasanya orang ingin mereka cari tahu tentang keadaan mereka. Karena biasanya orang ingin supaya tahu keadaan mereka apakah baik atau tidak baik. Ya seperti itu. Jadi kalau bicara masalah definisi daripada ramalan itu. Jadi dia mau cari tahu tentang kehidupannya di masa yang akan datang. Itu aja definisi daripada ramalan itu. Menurut saya. Ya, kita sepakat ya. Ketiga narasumber ini, Pastor Hendra, Pastor Simon, Pastor Stephen itu sepakat bahwa ramalan itu adalah sesuatu yang belum pasti, hanya berisi prediksi-prediksi yang juga berkaitan dengan okultisme,
dan didorong oleh keingintahuan seseorang akan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa akan datang. Baiklah, itu definisi sudah kita dengarkan yang telah disampaikan oleh ketiga pastor. Dan apakah di dalam Alkitab ada membahas tentang ramalan? Apakah ada pandangan khususkah dari Alkitab itu atau dari firman Allah tentang ramalan? Ya, oke. Berbicara tentang ramalan, itu sebetulnya sumbernya itu dari Alkitab. Artinya bahwa Alkitab itu sudah memberitahukan tentang adanya ramalan. Alkitab memberitahukan ini kepada orang Israel dan kepada kita yang ada di zaman sekarang. Tujuannya bahwa ramalan ini jangan sampai kita sebagai orang Kristen ikut-ikutan mempercayai, mempraktikkan, atau bahkan ingin tahu. Saya membaca dari kitab Imamat. Tidak apa-apa ya kalau saya baca kitab Imamat pasal 19. Ayat 31, pasal 20 juga ayat 6. Pasal 20 ayat 6 di kitab Imamat berkata bahwa orang yang berpaling kepada arwah atau kepada roh beramal, yakni orang berzina, dengan bertanya kepada mereka, aku sendiri akan menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah mereka. Ini firman Tuhan datang kepada orang Israel bahwa ternyata orang Israel sudah mempraktekkan tentang ramalan itu. Itulah sebabnya firman Tuhan datang kepada mereka bahwa jangan sampai praktek ramalan ini terus-menerus dilakukan oleh orang Israel. Dan Allah sangat marah. Allah menentang. Kata firman Allah itu adalah perbuatan yang tercela, najis. Dan ramalan itu adalah sesuatu niscaya, alias tidak pernah benar, bohong adanya. Jadi Alkitab dengan tegas berkata bahwa memang itu ada, tapi bukan berarti Tuhan menyetujui. Justru itu tercela, sangat dibenci oleh Tuhan, dan berakibat fatal. Rasul Paulus juga berkata, ya, di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 15, bahwa itu sebetulnya iblis yang menyamar. Jadi iblis itu menyamar dan ingin menyampaikan pesan-pesan yang sebetulnya tujuannya untuk menghancurkan manusia dan membuat manusia berpaling daripada Tuhan dan lebih mempercayai kata-kata iblis. Jadi bagi saya memang Alkitab membahas, tapi tujuannya itu sebagai peringatan agar orang Israel, kita jangan meniru hal itu. Baik. Ya, apa yang disampaikan oleh Pastor Simon itu benar ya. Di dalam Alkitab, di khusus kitab Imamat itu dengan jelas diberitahu bahwa dilarang untuk terlibat dengan ramalan atau ramal. Yang lebih tegasnya lagi, kalau dilihat di ayat yang dibacakan tadi, itu disebut roh-roh peramal. Jadi memang peramal itu, kenapa Tuhan menentang orang yang datang ke peramal dikategorikan juga sebagai dosa perzinahan, karena itu roh. Itu
bukan dari Tuhan, tapi itu dari roh-roh jahat. Ya. Jadi Alkitab mengajarkan ini supaya kita harus menegaskan diri, jangan terlibat dengan mencari ramalan-ramalan tentang hidup kita. Khusus kita orang Kristen ya. Jadi di kenyataan ada seorang dukun yang bertobat, kemudian saya bercakap-cakaplah dengan beliau, menanyakan dulu waktu masih dukun, pasiennya ini, kliennya ini, ada ndak orang Kristen? Dia jawab, banyak. Ya. Masalahnya dia ada di daerah yang Kristen. memang mayoritas Kristen juga. Dan dukunnya Kristen juga. Ya, diperkecil lagi pertanyaannya. Kristen banyak, karena memang di mayoritas. Diperkecil lagi. Ada nggak yang, ya terang kita bilang itu majelis jemaat. Orang yang punya jabatan gerejawi. Banyak. Wah, kaget juga kita kan kalau mendengar yang seperti itu. Penasaran, tanya lagi. Jadi waktu itu, ada nggak? Seperti saya, pendeta. Oh, banyak. Wah, nggak tahu dia jawab itu jujur atau tidak, tapi dia jawab itu ketika dia sudah bertobat kan. Bukan ketika dia sedang dukun, sudah bertobat, lalu kita mempertanyakan itu. Nah, inilah yang akhirnya memang harus kita renungkan ya. Bahwa tanpa disadari ada pemahaman-pemahaman yang dangkal yang akhirnya membuat orang terlibat dengan dosa. Secara khusus dalam konteks malam ini kita bicara tentang ramalan. Ya. Kalau kita orang Kristen mencari peramal untuk meramal, apa yang akan terjadi dengan hidup saya? Apa yang akan terjadi dengan istri saya? Apa yang akan terjadi dengan suami saya? Apa yang akan terjadi dengan usaha saya? Kalau ini kita lakukan, sesungguhnya kita sedang menjadi orang yang kategorinya kita tidak percaya Tuhan. Ya. Dan ini sangat jahat juga di mata Tuhan, karena kita jelas bukan mencari Tuhan, tapi mencari iblis. Itu harus kita tegaskan, dan saya ingin sekali menegaskan itu di sini, bahwa ketika seorang Kristen mencari peramal, Anda bukan mencari Tuhan, tapi Anda mencari iblis. Alkitab menulis roh-roh peramal. Jadi lewat kesempatan ini kita ingin mengingatkan kepada semua yang sedang mendengarkan apa yang kita sedang bahas ini, bahwa sekalipun ramalan ada yang terjadi, ya, itu tetap bukan dari Tuhan. Jadi memang pertanyaannya, apakah ramalan itu bisa terjadi yang bukan? Bisa. Iblis kan memang ada kuasa. Ya. Bahkan Yesus, iblis menawarkan semua dunia. Nah, emang iblis diberi kekuasaan, hanya iblis itu tak maha kuasa. Gitu. Seperti kita melihat Ayub kan, ketika dia ingin ganggu Ayub, harus izin. Ya. Jadi tidak ada kebebasan sepenuhnya. Jadi memang ketika kita bicara Alkitab membahas tentang ramalan, Alkitab sedang menegaskan bahwa ramalan-ramalan itu sangat berhubungan dengan roh-roh jahat. Jangan terlibat di dalamnya. Jangan mempercayainya. Sekalipun memang ada yang terjadi. Sekalipun ada yang terjadi. Kita tetap tidak boleh mempercayai ramalan. Ya, tak bisa dipungkiri. Ada juga pendeta-pendeta, maaf ya. Ya, saya juga hamba Tuhan. Saya juga mengingatkan kalau ada yang mendengarkan ini. Ada yang masih, kalau ketemu, kamu bintang apa? Virgo. Bintang, itu kan ramalan. Lalu mereka mulai bilang, oh, pantas kamu kayak gini, Virgo kan begini. Apalagi itu, Sagittarius, kalau apalah saya nggak terlalu hafal sih semua. Itu kan ramalan, itu semua sifatnya ramalan. Dan itu tanpa disadari,
bahkan anak-anak muda orang Kristen itu banyak yang percaya yang hal-hal itu. Karena apa? Itu kurang diajarkan. Betul. Jadi tantangan untuk kita yang pembicara-pembicara firman untuk mengajarkan juga hal-hal itu, bahwa itu sangat berhubungan dengan kejahatan. Dan itu bukan ajaran kita. Ajaran kita melarang untuk kita meramal. Kita orang yang berharap kepada Tuhan, percaya sekalipun tak melihat. Ya, luar biasa sudah dijelaskan ya oleh kedua pastor tadi pandangan Alkitab tentang ramalan. Ya, sudah dinyatakan dengan jelas tadi bahwa itu tidak diperkenankan oleh Tuhan. Ya, sangat-sangat Tuhan tidak suka dan akibatnya fatal ketika kita melakukan yang demikian. Saya menarik di sini begini. Ketika di imamat ini ya Tuhan berfirman untuk ya hal ramalan, peramal atau tentang ramal ini dilarang oleh Tuhan. Nah, tentunya sesuatu yang dilarang itu berarti sebenarnya bangsa Israel memang sudah melakukan praktek-praktek yang demikian ya, seperti yang dikatakan Pastor Simon tadi. Ya, tentunya kalau Tuhan tidak pernah mengungkapkan demikian ya karena udah pasti mereka tidak melakukan. Tetapi karena Tuhan mengatakan demikian, ya sudah tentu mereka sudah melaksanakan praktek tersebut. Ya, mengapa? Karena kalau saya melihat ya selama mereka ada di tanah Mesir, itu dengan berbagai pemahaman, bahkan boleh saya katakan ya, ada begitu banyak agama pada waktu itu. Ya, semuanya mencari Tuhan. Semuanya mencari sesuatu yang sifatnya sangat berkuasa. Nah, praktek-praktek ramalan inilah yang paling menonjol. Saya yakin, saya percaya, ini yang dilakukan oleh kuasa kegelapan, oleh iblis sendiri ya. Ya, karena kalau tadi dalam definisi tadi ini bersifat okultisme ya yang dilakukan oleh kuasa kegelapan. Ya kuasa kegelapan ya seperti dikatakan tadi dia bisa melakukan apa saja. Iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang supaya apa? Supaya orang-orang itu bisa percaya kepadanya dengan segala budayanya. Sedangkan atau perbuatan yang spektakuler lah boleh begitu. Sehingga ramalan-ramalan ini ya pasti terjadi. Nah, dengan terjadi itu orang percaya. Ya, orang percaya. Nah, pada waktu itu semua orang mungkin segala sesuatu bisa dijadikan Tuhan. Ya, entah itu patung apa saja ya. Ya, sehingga dengan cara-cara ini iblis ya menarik ya kita semua ya, khususnya ya setiap manusia untuk dijerat dengan hal ramalan. Ya, sehingga ya firman Allah katakan ya Tuhan sendiri katakan dia mencela. Itu adalah satu perbuatan yang sangat-sangat Tuhan tidak suka dilakukan yang demikian. Tetapi ya tentang hal ini itu begitu sampai saat ini tetap masih ada, ya kan? Ya bahkan sampai Tuhan datang pun ramalan ini ya atau hal-hal yang bersifat orang-orang ingin mencari tahu yang akan masa depan atau tentang hidup pribadi masing-masing ini sangat menarik bagi setiap orang. Mengapa? Kalau saya lihat begini, begitu banyak orang ingin ya tahu tentang kehidupan pribadi masing-masing, mau lihat ke depan itu jadi apa. Ya. Nah, seperti Pak Pastor Stephen katakan, sebenarnya ketika kita ada di posisi demikian, itu sebenarnya kita dalam keadaan ragu-ragu dengan Tuhan. Ya, tidak percaya sebenarnya. Ini pada prakteknya begitu banyak ya orang-orang Kristen, orang-orang percaya ya. Bahkan saya melihat juga banyak orang yang ini kacamata saya ya, orang-orang yang seperti lahir baru tetapi rindu sekali demikian. Apalagi orang-orang yang berkecimpung ya sebelumnya dengan hal-hal yang demikian, maka akan terus menarik mereka untuk ya tahulah ya nantinya mau jadi apa, ya kehidupan khususnya pribadi seperti apa, usaha, istri, dan ya sebagainya. Nah, ini praktek-praktek yang terjadi dan sebenarnya juga ini saya lihat udah masuk di gereja juga. Ya, banyak public figur ya. Saya pendeta-pendeta juga sih sebenarnya seperti melakukan yang demikian ya, mengatasnamakan firman Tuhan. Nah, saya agak geli sih sebenarnya
mendengar ya Tuhan berbicara kepada saya, ya orang yang di sini lagi sakit, orang yang ini. Nah, mengapa? Saya bukan menentang yang demikian. Ya, saya tidak mengatakan bahwa wah itu dari kuasa kegelapan. Tetapi kalau saya melihat ya, ini secara pribadi saya, ya kadang ini dimanipulasi. Saya pernah melihat satu film dari Hollywood itu dengan praktek-praktek yang sungguh menakjubkan. Karena apa? Mereka melakukan tindakan ini bersifat penipuan, tetapi dalam ibadah. Ya, sehingga mereka punya tim itu di dalam ibadah itu sudah masing-masing diatur, pakai CCTV. Ya, sehingga orang-orang di dalam itu pakai ini earphone semua. Ya, ada yang terima tamu sudah lebih dulu tanya, Ibu atau Bapak keperluan datang ke sini, udah dijawab, saya sakit ini. Maka yang bersangkutan itu menyambungkan ke operator menyambungkan ke pendeta. Ini film dan saya lihat di listnya ini benar-benar pernah terjadi di Amerika. Ya, intinya begini, saya melihat ya bagi kita semua ya hamba-hamba Tuhan sebagai pendeta-pendeta, ya marilah kita jangan terjebak dengan hal-hal yang demikian juga. Nah, karena itu mari kita sebagai ya hamba-hamba Tuhan atau siapapun yang mendengarkan siaran ini, marilah kita melihat Alkitab. Ya, bagi saya Alkitab itu sudah cukup Allah menyingkapkan segala penyataan-penyataannya. Ya. Dan Alkitablah sumber segalanya bagi kita semua. Ya. Kalau mungkin ya banyak orang udah bertemu dengan Tuhan, bahkan ada yang sudah berapa kali ke surga, ya naik turun lah begitu. Marilah, kalau saya pribadi, saya belum pernah melihat Tuhan. Ya, bahkan saya belum pernah secara verbal itu mendengar suara Tuhan. Secara Tuhan mengatakan, Hendra, kamu ke sini, Hendra, kamu lakukan ini. Ya, kadang juga saya cemburu dengan orang-orang yang mengatakan, saya mendengar suara Tuhan, Tuhan mengatakan demikian. Ya saya cemburu dalam arti begini, kok Tuhan kenapa saya enggak bisa ya mendengar Tuhan dengan suara yang lantang, suara yang seperti ketika Daniel bertemu dengan Tuhan dengan gemuruh yang wah. Tapi bagi saya gini, puji Tuhan dengan Alkitab itu sudah cukup apa yang sudah dikatakan Tuhan dalam ya Alkitab itu, maka bagi saya apa yang saya baca, apa yang saya dengar itu cukup bagi saya untuk mengenal Tuhan. Tuhan itu berbicara atau Tuhan itu siapa? Ya. Ya, jadi pertanyaan kan berkaitan dengan pandangan Alkitab tentang ramalan. Iya kan? Iya. Soalnya tadi ada gangguan, jadi udah agak lupa ini. Ya, memang agak menarik juga karena kaitan dengan ramalan, karena lagi viral. Sekarang lagi viral berkaitan dengan Mbak Yu, ya, ya dia. Saya masih ingat bulan Desember, kalau tidak salah, waktu dia konferensi pers waktu itu, dia meramal yang ini semua. Ada yang terjadi, ada yang belum mungkin terjadi ya. Ya, tapi bukan berarti bahwa saya itu percaya dengan yang namanya ramalan. Bukan. Tapi faktanya memang ada sejak dari bangsa Israel. Ya, itu udah ada ya di Alkitab, udah dicatat mengenai ramalan. Ya, para peramal lah seperti itu. Tapi yang jelas bahwa kalau bicara masalah ramalan, ya itu sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan lah, seperti itu. Ya, Tuhan sangat melarang karena kalau dalam firman Tuhan kan itu merupakan satu kekejian lah bagi Tuhan kalau berkaitan dengan ramalan. Yeah. Ya, memang orang pada dasarnya ingin sekali dia ingin sekali tahu ya
kehidupannya di masa yang akan datang. Biasanya seperti itu. Makanya ada ramalan karena orang ingin tahu kehidupannya di ke depan itu seperti apa. Ya, mereka pasti semua orang ingin ya hidupnya baiklah seperti itu kan. Nah, maka disitulah munculnya ini ramal-ramalan karena pada dasarnya seperti itu. Tapi yang jelas bahwa kalau bicara ramalan memang ditentang oleh Tuhan. Orang-orang yang beramal itu sebenarnya orang-orang yang tidak mengerti tentang kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Ya, dia nggak tahu apa maksud Tuhan dalam pribadinya. Karena mungkin dia ya nggak ngerti tentang firman Tuhan. Itu aja mungkin kalau bicara masalah orang-orang yang suka dengan yang namanya ramalan-ramalan seperti itu. Tapi yang jelas bahwa memang sebagai yang jelas bahwa kalau menurut firman Tuhan bicara masalah ramalan yaitu sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Ya mungkin sudah terlalu banyak yang dibicarakan ya berkaitan dengan masalah ramalan. Tapi kalau bicara pandangan tentang Alkitab, masalah ramalan ya jelas bertentangan sekali dengan kehendak Tuhan. Jadi artinya ya tidak boleh dilakukan oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan seperti itu. Ya. Mungkin ini aja dulu yang saya sampaikan ya berkaitan dengan ramalan. Terlalu panjang ya. Ya. Oke, baik, kita sudah mendengarkan apa pandangan firman Tuhan tentang ramalan dan keempat pastor yang sudah menjelaskan tadi dari sudut pandang Alkitab. Alkitab tentu saja seperti yang disampaikan oleh Pak Simon, di dalam Alkitab memang sudah ditulis tentang ramalan, tapi bukan berarti karena itu ditulis dan kita boleh melakukannya. Tapi justru di dalam Alkitab itu tercatat hal-hal yang berkaitan tentang larangan-larangan tentang orang-orang untuk hidup di dalam atau mempercayai ramalan-ramalan. Karena itu kekejian, seperti yang disampaikan oleh semua teman-teman tadi, itu kekejian, itu ditentang oleh Allah, dan itu sesuatu yang dibenci oleh Allah, bahkan itu sesuatu yang dianggap najis oleh Allah, seperti yang disampaikan oleh keempat pastor tadi. Kita sudah tahu bahwa hal itu dilarang oleh Allah. Firman Tuhan itu melarang orang untuk terlibat atau terikat dengan praktek-praktek ramalan. Pertanyaannya, apa akibat dari seseorang yang terikat dengan ramalan-ramalan tersebut? Silakan. Ya, jadi kalau kita bertanya tentang apa akibat yang akan terjadi dengan orang-orang yang terlibat dengan peramal atau senang dengan ramalan, ya bahasa saya, akibat pertama mereka kecanduan. Kenapa? Ketika ramalan satu terjadi, maka itu akan membawa ke penasaran bagian-bagian kehidupan masa depan yang lain. Apakah itu dalam bentuk pribadi atau usaha, ketika ada satu ramalan itu terjadi, seperti saya katakan tadi, sangat mungkin terjadi, ya, karena memang iblis bisa melakukan itu. Dan memang tujuan iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan, dan salah satu caranya adalah meyakinkan orang-orang bahwa dia bisa, ya. Nah, ramalan adalah salah satunya. Jadi, ketika orang Kristen terlibat dengan ramalan, akan tidak heran kalau Anda kecanduan. Ya, saya hidup cukup lama di lingkungan togel. Ya, yang lingkungannya orang kalau bangun pagi-pagi itu ketemu, semua ketemu, nanyanya apa? Mimpi apa? Dan semua mimpi langsung dicatat dengan angka-angka. Lalu sambil bertanya, menurut kamu? Nah, dia minta diramal. Apalagi orang yang sering kena, togelnya kena. Wah, ditanyain tuh. Wah. Gitu. Saya hidup lama di lingkungan seperti itu dan ya menurut saya, ya itu
ketika kena 1 kali, 10 kali nggak kena itu nggak masuk hitungan. Yang masuk hitungan itu kena 1 kali. Sama dengan ramalan. Ya. Diramal 1 kali, terjadi. Yang 10 ramalan tidak terjadi, nggak peduli dia. Yang penting yang 1 kali itu pernah terjadi. Itu cukup untuk dia percaya dan terus ingin datang kepada peramal. Jadi akibat pertama adalah kecanduan. Yang kedua, orang yang terlibat dengan ramalan, yang kedua ya, bahasa saya ya, jadi stres. Entahkah itu stres ringan atau stres berat. Artinya, arti dalam bahasa rohani, tidak menikmati kebahagiaan sorgawi. Tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera. Itu tidak akan ada. Itu tidak akan ada. Karena orang yang selalu ingin diramal, dia akan terus penasaran dengan apa yang akan terjadi. Dia belum tahu, belum dapat ramalan pasti, apalagi stres. Ya, gitu. Karena dia tidak punya kepastian. Dan tidak semua peramal akan langsung memberi kepastian. Apalagi kalau peramal bilang, belum ketemu roh ini. Tunggu ya. Ya. Nanti dia pakai bola-bola lagi. Sabar. Jadi, ketika kita bicara tentang apa akibatnya, memang yang menurut saya, yang saya temukan adalah mereka menjadi orang-orang yang stres dalam arti tidak mengalami sukacita dan damai sejahtera. Ya, mereka tidak ada sukacita, tidak damai sejahtera, mereka akan terus mencari tahu, mereka ke gereja, tapi juga nanti ke dukun lagi, ya. Mereka ke gereja, tapi bukan untuk percaya kepada Tuhan, bukan. Mereka tidak akan menikmati kepuasan beribadah, kepuasan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, itu tidak ada pada mereka. Ya. Itu akibat. Jadi bahasa lain secara rohani yang kedua ini akibatnya adalah orang semakin jauh dari Tuhan. Ya. Akan semakin jauh dari Tuhan. Dari saya cukup seperti itu, teman-teman pasti akan semakin memperlengkapinya. Ya, haleluya. Ya, sudah sangat jelas ya. Tentunya akibat dari hidup baik peramal atau orang yang diramal itu sesungguhnya ya sudah jelas firman Tuhan katakan bahwa kematian ya terpisah dengan Allah. Dan sudah jelas bahwa itu adalah ya menjadi ya sebenarnya bumerang bagi kita semua, karena namanya ketika melakukannya demikian ya pasti Allah yang adil akan ya melakukan apa yang sudah dia katakan. Ya jangan demikianlah. Memang kalau saya lihat orang akibat dari hidup yang demikian, yang saya lihat justru pertama dalam tanda kutip kebodohan. Kenapa? Karena biasanya orang-orang yang baik peramal maupun diramal itu ya seperti tadi ingin mengetahui masa yang akan datang. Ya masa depan lah. Memang biasanya terjadi ya namanya juga kuasa kegelapan, dia bisa melakukan yang demikian supaya ya dengan demikian kita tertarik ini benar loh terjadi loh ya, jadi ingin terus lagi bertanya. Nah sebenarnya kan itu ujungnya maut ya, sehingga gini, kenapa saya mengatakan kebodohan itu karena pada satu saat juga itu akan kebalikan ya. Mereka meramal mungkin kebaikan ya, engkau akan jadi begini, usaha sedemikian rupa. Tetapi pasti akan diramal akan ada resikonya ya. Jadi akhirnya hidup dalam kebimbangan ya. Akhirnya hidup pasti dalam kecemasan dan ketakutan. Karena pada akhirnya ramalan itu akan mengatakan bahwa kita akan melakukan sesuatu yang sebenarnya itu di luar rasional kita, ya. Dengan ramalan-ramalan yang demikian, dengan pekerjaan demikian, akhirnya apa? Mencari tumbal, ya kan? Pasti mencari tumbal.
ya mencari sesuatu yang bisa dikorbankan karena ujung-ujungnya pasti maut. Ya, sehingga dari kebodohan, kecemasan, ketakutan, dan ya memang pada akhirnya ya mungkin Tuhan mengatakan ya perbuatlah apa yang ingin kau perbuat. Ya sudah jelas bahwa dampak atau akibatnya ya berat resikonya, sehingga ya janganlah lakukan demikian. Ya, oke. Cerita tentang ramalan ini saya teringat pada waktu saya masih di SMP. Teman-teman iseng sama saya, dan waktu itu saya belum mengerti tentang ramalan. Ternyata salah satu cara untuk meramal seseorang itu salah satunya melalui garis tangan. Waktu saya SMP, teman-teman minta tangan saya untuk dibuka telapak tangan. Lalu tunjuk saya punya garis-garis yang ada di tangan saya. Katakan kepada saya, kamu akan seperti ini nanti. Lihat itu ada tanda seperti itu. Nanti sih setelah ya saya mengerti tentang kebenaran, ternyata apa yang dikatakan teman-teman dulu waktu SMP memang betul. Bahwa seseorang itu meramal bisa melalui garis tangan. Tanggal lahir katanya dengan bentuk wajah. Dan kalau orang yang terlibat, seperti yang Pastor Stephen katakan, orang itu pasti merasa stres dan takut. Itu akan mengalami stres yang luar biasa. Jikalau seperti yang dia perlihatkan tanggal lahirnya dikasih tahu kepada tukang ramal atau garis tangannya, lalu peramal dia kan, ke depan kamu akan seperti ini. Apalagi kalau ramalannya untuk menakut-nakuti dia. Kalau jadi artis enggak apa-apa ya. Tujuan supaya saya dikasih uang, pasti akan merasa ketakutan luar biasa. Dan dia tidak akan pernah tenang. Dia tidak bisa tidur dengan tenang. Karena dihantui dan dihantui. Dan itu bisa membawa kerugian yang sangat besar. Dan menimbulkan efek sosial yang luar biasa. Jadi bagi saya, bahwa akibat daripada ikut ramal, mempercayai ramal, ikut praktek ramal, orang itu pasti mengalami kerugian secara luar biasa, baik secara psikis, finansial, dan lain sebagainya. Dan tidak kalah penting seperti yang Hendra katakan tadi, hukuman daripada Tuhan itu cepat atau lambat dialami, bahkan bukan cuma dia, bisa berdampak pada keluarganya. Jadi siapapun yang mendengar, yang sempat mendengar tentang topik ini, saya sampaikan, jangan pernah coba dan mencoba tentang yang namanya kata ramal. Pasti ada akibat, dan itu fatal. Itu saja, Pak. Ya, oke, bicara masalah akibat ya, akibat orang yang meramal seperti itu ya. Tadi sebenarnya sudah disampaikan ya oleh semua pastor-pastor ini. Ada yang bilang stres. Ada yang bilang mengalami kerugian. Ada juga tadi yang disinggung oleh Pendeta Hendra, ketakutan. Jadi yang jelas memang seperti itulah akibat sebenarnya kalau orang itu dia mempercayai ramalan. Karena bicara ramalan kan itu bukan sesuatu yang pasti kalau bicara ramalan. Ya itu sehingga orang itu pasti akan hidup dalam ketakutan. Itu jelas sekali dia ketakutan, dan pastinya juga dia akan mengalami kerugian, dan pada akhirnya dia akan jadi stres. Ya saya rasa
Ini sesimpel ini aja kalau bagi saya bicara akibat orang yang mempercayai ramalan. Karena seharusnya orang itu memang hanya percaya saja kepada Tuhan. Karena kalau memang percaya kepada Tuhan kan itu sesuatu yang pasti. Artinya janji-janji Tuhan itu semua pasti digenapi kalau janji Tuhan kan. Kalau masalah peramal itu kan ramalan ya sesuatu yang belum pastilah seperti itu. Jadi akhirnya dia hidup dalam ketakutan, kecemasan. Akhirnya dia mengalami kerugian sendiri. Akhirnya ya itulah stres, kata Pastor Stephen. Mungkin pengalaman dulu togel, jadi stres sendiri. Ya, itu aja dari saya ya. Simpel ini aja. Baik. Ya. Ya. Kita sudah mendengarkan bahwa ada akibat yang fatal ketika kita mempercayai ramalan, baik si peramal maupun orang yang diramal atau orang yang mempercayai ramalan. Ya, akibatnya tadi ada kecemasan, ketidaktenangan, stres, ya, ketakutan, dan yang pasti itu kebinasaan seperti yang disampaikan tadi. Dan bagaimana solusi untuk lepas dari orang yang sudah terikat? Kalau bahasa Pastor Stephen tadi sudah kecanduan. Seseorang yang sudah terikat dengan ramalan ini, kira-kira apa solusinya? Bagaimana atau cara supaya orang tersebut bisa keluar dari keterikatan atau kecanduan hal tersebut? Jadi untuk masalah solusi ya, karena konteksnya meramal, sudah jelas orang yang mempercayai peramal berarti nggak percaya dengan Tuhan. Sudah pasti ya, karena dia lebih percaya kepada peramal. Jadi otomatis bahwa untuk dia bisa terlepas dari ikatan ini, pertama dia harus menerima Yesus sebagai Tuhan. Artinya dia harus lahir baru. Karena ya itulah salah satunya yang bisa memutuskan dia dari ikatan-ikatan dari macam kecanduan dari meramal seperti itu. Dan selain dia menerima Yesus sebagai Tuhan, dia lahir baru, yang juga dia harus lakukan itu adalah dia betul-betul harus mempercayai janji-janji Tuhan. Firman Tuhan itu dia betul-betul harus hidup di situ. Karena kalau orang kecanduan kan tadi kalau kecanduan itu walaupun dia udah terima Tuhan Yesus, tapi itu masih bisa mempengaruhi dirinya, bisa mempengaruhi dirinya. Makanya dia butuh firman. Ya, dia butuh firman Tuhan dalam hidupnya itu. Jadi dia memang betul-betul harus hidup dalam firman Tuhan dan betul-betul mempercayai firman Tuhan. Ya, mungkin itu aja dari saya ya. Solusi untuk orang-orang yang terikat ya dia harus terima Yesus, lahir baru. Baru dia harus hidup dalam firman Tuhan. Dia mempercayai betul firman Tuhan. Ya, itu dari saya aja. Ya. Ya, sudah jelas sekali ya. Memang solusi satu-satunya untuk lepas dari ramalan, ya, Anda peramal ataupun Anda yang suka diramal, ya cuma Tuhan Yesus solusinya satu-satunya. Ya. Karena siapapun orang lain tidak akan bisa melepaskan Anda dari cengkaraman kuasa kegelapan ini tentang hal meramal ataupun peramal ini. Ya, tidak ada yang lain. Karena memang bagaimanapun yang Anda lakukan itu seperti Anda menyayangi Tuhan atau sama seperti dengan Tuhan. Dan yang bisa melepaskan cuma Tuhan Yesus. Ya seperti Pastor Henry katakan, terimalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu jalan satu-satunya. Maka ketika Anda menerima Dia, Anda akan mengenal Dia juga. Ya, akan dituntun kebenaran yang akan memerdekakan. Ya. Jadi sekali lagi siapapun Anda yang hidup dalam ramalan atau Anda pun sebagai peramal, marilah dengan kata lain bertobat untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ya, dan saya yakin dengan Anda melihat
ya siaran ini atau tayangan ini, sebenarnya itulah ya firman yang akan diperdengarkan kepada Anda ya, untuk marilah bertobat, terima Tuhan Yesus, dan dengan cara itu Tuhan akan menuntun kepada kebenaran. Pasti Tuhan akan mempertemukan Anda dengan orang-orang yang mengerti tentang Tuhan, mengerti tentang firman Allah. Maka dia akan menjelaskan bagaimana hidup di dalam Tuhan. Sekali lagi, tidak ada yang bisa melepaskan. Manusia siapapun tidak akan bisa melepaskan Anda. Solusinya, datanglah kepada Tuhan dan terimalah Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya, dan Dia akan membuat Anda hidup. Ya, tapi sebagaimana Pastor Henry katakan tadi, bahwa Anda terlibat dengan ramalan, hidup dengan ramalan, dia akan datang terus menghantui. Ya, dia akan terus datang. Tapi ingat, ya, ketika Anda percaya untuk menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan, kehidupan Anda, yakinlah bahwa 100% hidup Anda di tangan Tuhan, dan sudah pasti Dia yang mengontrol, memegang kendali, bahkan menyelamatkan Anda. Ya, peramal yang sudah pergi ke peramal, Pastor Henry bilang, kalau engkau belum percaya, percayalah sama Yesus. Kalau engkau yang sudah menyatakan diri bahwa sudah percaya Yesus, tapi ternyata masih mendua hati, bertobat. Berarti selama ini masih ragukan tentang kemahakuasaan Tuhan. Percaya Yesus tapi meragukan tentang kemahakuasaan Tuhan, ragu bahwa masa depanmu Tuhan jamin, ragu bahwa masa depanmu Tuhan pelihara, bertobat. Yakinlah janji Tuhan. Ketika Tuhan yang berjanji bahwa masa depan kita itu sungguh ada, dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Yakini itu. Jangan buang-buang tenaga. Jangan buang-buang waktu. Kesempatan masih ada bagi kita, bagi saudara, baik yang belum percaya maupun yang sudah percaya tapi masih ragu. Mantapkan keyakinanmu sekarang. Jangan ragu. Tuhan mengasihi engkau, Tuhan mencintai engkau. Jangan sampai terlambat. Itu saja. Sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh teman-teman. Saya mau memfokuskan apa yang akan disampaikan ini ke orang-orang Kristen. Jadi kalau kita yang sudah Kristen jadi peramal atau masih datang kepada peramal, ingin diramal, sesungguhnya kita sedang tersesat. Nah, solusi yang bisa saya sampaikan sudah disampaikan oleh teman-teman, khusus orang Kristen, ya, jelas harus bertobat, seperti disampaikan oleh Dr. Simon. Tapi pastikan bahwa benar-benar bertobat. Karena saya melayani seorang dukun yang lalu didatangi untuk menanyakan soal siapa calon suami, siapa calon istri, bagaimana usaha mereka. Jadi dia memang tempat orang datang karena dia punya kemampuan itu, tapi beliau sudah bertobat dan sudah meninggal. Nah, ketika saya melayani beliau sendiri sebagai seorang peramal, ketika dia sudah bertobat, dia masih harus bergumul dengan semua yang berngiang di kepalanya. Pergumulan seorang peramal ketika dia bertobat. Nah, klien-kliennya yang saya bilang tadi, orang-orang Kristen, itu
masalah yang ada apa? Penasaran. Jadi terus penasaran ini berbahaya. Jadi Kristen tapi penasaran tentang apa yang akan terjadi dengan saya, usaha, dan lain sebagainya. Maka kalau kita Kristen, kita mengatakan sudah bertobat, yang harus dipastikan adalah benar-benar bertobat. Apa itu bertobat sih? Meninggalkan hal yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Jadi harus ditinggalkan, harus membuat keputusan yang berani. Saya tidak akan jadi peramal, saya tidak akan pergi ke peramal. Harus menjadi sebuah keputusan yang betul-betul berkomitmen dan berani. Karena kalau tidak, saya ingin ingatkan bahwa ketika seseorang yang terlibat dengan kejahatan dan ingin berbalik dari kejahatan, itu langsung menjadi musuh iblis. Dan iblis akan tinggal diam. Ya. Dia akan merayu, menarik, sampai kembali lagi ke jalan yang sesat itu. Jadi, saya ingin menawarkan solusi kepada secara khusus orang Kristen pertobatannya dengan cara ada membangun akrab. Bangunlah semakin akrab dengan Tuhan. Yang hari-harinya adalah berfokus pada memikirkan firman Tuhan, berfokus pada memikirkan bagaimana menyenangkan Tuhan, berfokus pada memikirkan bagaimana melakukan kehendak Tuhan, mempersiapkan diri. Saya punya bahasa hari-hari ini, mempersiapkan diri menjadi pengantin surga. Memang sudah disampaikan semua tadi, saya secara khusus aja kepada yang berstatuskan teman-teman sekalian, kalau Anda masih datang ke peramal, Anda seorang peramal. Tidak ada cara lain selain Anda benar-benar bertobat. Ada yang bertobat tapi tidak benar-benar bertobat. Harus benar-benar bertobat atau bertobat sungguh-sungguh, ya, dengan cara melihat keseharian kita, keseharian yang membangun diri semakin akrab dengan Tuhan, semakin takut akan Tuhan, semakin sayang kepada Tuhan. Puji Tuhan, luar biasa. Kita sudah mendengarkan penjelasan yang luar biasa dari keempat pastor malam hari ini. Kita sudah mengetahui definisi dari ramalan, apa pandangan Alkitab tentang ramalan, bahkan apa akibat dari seseorang yang terlibat di dalam ramalan, bahkan solusi ketika seseorang terikat dan mempercayai ramalan. Kita akan mendengarkan kesimpulan dari keempat pastor malam hari ini. Silakan. Anda peramal, bahkan juga Anda yang suka diramal, dan Anda yang sudah diramal. Sesungguhnya Anda tidak tahu akan masa depan. Masa depan yang pasti itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Peramal dan yang ingin diramal sama-sama melakukan dosa di mata Tuhan, itu jahat di mata Tuhan. Jangan melakukannya. Bertobatlah, kenalilah Tuhan, sayangilah Tuhan, dan takutlah akan. Ya, untuk kesimpulannya, bagi baik dia sebagai peramal maupun juga yang diramal, ya tidak lain adalah yang harus dia lakukan adalah meninggalkan itu. Betul-betul harus tinggalkan, dia harus bertobat, dia betul-betul harus terima Tuhan Yesus. Karena peramal itu sudah pasti berkaitan erat dengan iblis, dan iblis tidak pernah merancangkan damai sejahtera, tapi yang jelas dia datang untuk membunuh dan membinasakan. Jadi betul-betul harus tinggalkan, betul-betul harus bertobat. Ya, itu aja mungkin bagi mereka yang terlibat dengan suka meramal dan juga diramal, harus bertobat. Ya, itu aja, Pak. Peramal itu adalah anteknya iblis. Jadi jangan ikut-ikutan menjadi anteknya iblis. Firman Allah tegas melarang.
ketika mempraktekkan hukuman menanti, sebelum terlambat datang kepada Yesus, maka engkau akan mengalami damai sejahtera. Sahabat LITV, kita sudah mendengarkan penjelasan dari beberapa pastor malam hari ini, dan saya yakin bukan hanya saya secara pribadi yang diberkati. Saya percaya semua pendengar setia LITV ini pasti diberkati lewat pemaparan ataupun pembahasan yang sudah kita bahas pada malam hari ini. Seperti biasa, bagi saudara-saudara yang memiliki pertanyaan ataupun pernyataan, silakan menuliskannya di dalam kolom komentar, dan dengan penuh sukacita kami akan menjawab atau akan menanggapi setiap pertanyaan maupun pernyataan dari semua sahabat LITV. Kita akan berjumpa lagi di dalam program yang sama, yaitu Sharing Iman Kristen, tentu saja dengan topik-topik yang berbeda dan menarik, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.